ke sesi yang kedua ya Bapak dan Ibu. Iya. Masih semangat Bapak dan Ibu? Mungkin karena mic-nya nggak dihidupin, jadi saya tidak mendengar suara Bapak dan Ibu. Jadi kita rame dulu Mbak Sofi. Iya, boleh. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke penyampaian materi pembicara yang kedua, yaitu dari Bapak Agung Bakti Utama. Jadi Bapak Agung Bakti Utama saat ini menjabat sebagai dosen di Politeknik Pekerjaan Umum dan sebelumnya pernah bekerja di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, yang dulu Kementerian Perumahan Rakyat, selama 9 tahun. Bapak Agung juga telah menempuh pendidikan S2 di Robert Gordon University, United Kingdom dengan gelar Master of Science in Construction Project Management. Dan Bapak Agung juga pernah menjadi Kepala Satuan Penjamin Mutu Internal di Politeknik Pekerjaan Umum periode 2019 sampai 2020. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh Pak Agung. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan paparan apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Sudah terlihat ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar dari Cognoscenti Consulting Group dengan tema hubungan proses bisnis dan SOP. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cognoscenti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Jadi saya di sini lebih senang mengistilahkannya berbagi karena kebetulan saya pernah terlibat di kegiatan menyusun proses bisnis. Baik, saya ulangin lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. Saya lihat dari latar belakangnya sangat beragam dan sepertinya banyak teman seperjuangan saya ini ASN dan tidak menutup kemungkinan malah senior saya. Jadi di sini saya sekali lagi menyampaikan ya, kita di sini sharing saja, berbagi karena kebetulan saja 2 tahun yang lalu saya pernah terlibat menyusun proses bisnis di kampus Politeknik Pekerjaan Umum, sehingga ada sedikit yang bisa saya bagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya langsung ya untuk menyingkat waktu. Jadi saya akan mencoba memaparkan materi ini dengan sistematika. Pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini nanti saya akan bercerita sedikit tentang Politeknik PU. Bu Ita, Bu Nurul boleh ini ya, boleh promosi sedikit ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Sedikit bercerita tentang Politeknik PU, lalu nanti saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu gimana awal mulanya, gimana ceritanya saya sampai berurusan dengan menyusun proses bisnis dan gimana ceritanya saya sampai berkenalan dengan Pak Martin, Ibu Ita, ya dulu Mas Imam, ada nggak Mas Imam dan Mbak Mega. Nah nanti saya ceritakan awal mulanya kenapa itu di pendahuluan. Lalu nanti saya juga akan sharing proses mengidentifikasi peraturan terkait. Nah menurut kami ini adalah proses bisnis kita. Jadi awalnya kita harus tapi yang prioritas yang mana yang paling penting. Lalu baru nanti di sesi 3 sebagai penutup nanti saya akan coba menyampaikan juga seperti apa dulu proses penyusunannya. Karena ini jadi kalau tidak kelola atau tidak diorganisir dengan baik, saya cukup yakin hasilnya tidak akan terwujud gitu. Jadi seperti apa polanya kami dulu dengan Cognoscenti sehingga ratusan dokumen itu bisa selesai dalam waktu
sekitar 4-5 bulan. Oke, baik, akan saya mulai. Bagian pertama, Politeknik PU, sedikit kenalan, respon dari Pak terhadap 5 prioritas kerja pimpinan tertinggi kita, terutama tentunya karena ini nggak berharap ada multiplier efeknya ke pembangunan, jadi kecelakaan kerja, dan Kementerian PUPR kan ini ya, merupakan pelaksana proyek, berbagai proyek, dan kami tahu masih terdapat banyak kendala di lapangan. Mulai dari waktu yang terlambat, kualitas, tapi kadang pekerjaan itu beragam tingkat kerapihannya. Nah, jadi kami lihat memang masih ada tantangan dari sektor SDM konstruksi, sehingga pimpinan kami, Pak Basuki, mendirikan Politeknik PU ini. Harapannya nanti bisa menjadi Center of Excellence ketika kita bicara tentang konstruksi. Kurang lebih begitu, dan berikut saya sampaikan visi misinya. Ya, harapannya menjadi politeknik yang kompeten. Lalu untuk mencapai visi tersebut kita memiliki 5 misi. Kalau misi yang 1, 2, 3 ini adalah misi standar perguruan tinggi, melakukan tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya saja ini kita fokus di bidang ke-PU-an. Lalu kalau Bapak Ibu cermati, di sini kita juga mencoba mencapai visi itu dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, dan ini penekanan kita hari ini adalah mewujudkan Politeknik PU dengan tata kelola yang baik. Jadi kami percaya bahwa untuk mewujudkan visi Politeknik unggulan yang menjadi Center of Excellence harus didukung dengan tata kelola atau good governance ya. Jadi ini adalah salah satu dari misi kami memang. Makanya ceritanya bisa sampai menyusun proses bisnis kita dulu. Dan boleh mampir-mampir ke posisi Politeknik PU sendiri di Kementerian PUPR seperti apa. Kementerian PUPR itu ada, saya lupa, ada 10 atau 11 unit eselon 1. Salah satunya ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kami di sini bertanggung jawab kepada BPSDM Kementerian PUPR. Jadi kami memang masih bagian dari Kementerian PUPR, yaitu tepatnya di bawah BPSDM. Dan nah ini struktur organisasi kami. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya mendapat tugas tambahan untuk menjadi Satuan Penjamin Mutu. Tugas Satuan Penjamin Mutu sendiri adalah menetapkan standar kualitas lulusan, menyusun sistem penjaminan mutu, tata cara penjaminan mutu internal, melaksanakan program penjaminan mutu, dan menyiapkan bahan akreditasi lembaga dan program studi. Nah, di sini badan usaha swasta ya, Renstra Kementerian PUPR. Nah, di mana di Renstra Kementerian PUPR ini tercantum bahwa Politeknik PU ini dalam kurun waktu 5 tahun berarti ya, 2020 sampai 2024, diharapkan bisa mengakselerasi proses akreditasi terus menuju ke Peraturan Menteri Dikbud nomor 5 2020 dan Perban PT nomor 5 tahun 2019. Di situ dikatakan kalau mau akreditasi A, berarti akreditasi unggul, kami harus mempunyai skor 361 dalam waktu 5 tahun ini. Ini jadi bagaimana menerjemahkan amanat berkelas internasional tadi. Jadi kami konsultasilah ke tetangga-tetangga kami, ke Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, lalu ke Politeknik Maritim ya. Dan dari 2 ini kami menyimpulkan mereka itu menjamin mutunya dengan menerapkan ISO. Jadi kalau di Maritim ISO 9001, kalau di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan ISO 21001. Nah, jadi belajar dari sini, maka kami mulai mencari tahu nih, apa sih ini ISO 21001 2018. Disinilah kami baru mulai berkenalan dengan yang namanya proses approach tadi.
Ya, jadi kami belum kenal dulu dengan Permenpan RB ini belum. Jadi kami taunya ISO ini dulu. Nah, di proses approach ini tadi seperti yang dijelaskan Ibu Ita, ternyata instansi pemerintah pun juga memang diminta untuk menyusun pendekatan proses ini ya. Jadi, nah ini memang agak ini ya, ternyata ada peraturannya mengatur SOP dulu. Lalu kemudian baru belakangan kita belajar bahwa SOP ini adalah bagian dari proses bisnis. Nah, jadi disinilah kami berkenalan dengan yang namanya pendekatan proses di ISO 21000 ini. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah gambar saya terlihat? Ini saya mau izin Cognoscenti, saya pinjam gambarnya ya. Ini bahannya punya Pak Martin ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita akan membangun proses. Sekarang adalah bagaimana semua yang kita butuhkan, yang kita syaratkan, itu masuk di dalam setiap proses-proses ini. Jadi kalau kita punya ada undang-undang, kita punya PP, kita punya permen, kita punya perpres, dan sebagainya, kita mau ISO, ini bagaimana kita bisa memasukkan ini semua ke proses kita. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu ada proses apa saja nih di institusi kita. Ini saya pinjam dari bahannya Cogno. Nah, masuklah kita ke tahap kedua, mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di dunia pendidikan tinggi ada yang namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dia terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ada yang namanya Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh direktur atau rektor, harus melampaui standar minimum, standar nasional ya. Saya perkenalkan dulu agar nanti cerita kita di belakang nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah, di perguruan tinggi itu ada yang namanya, untuk pendidikan ada 8 standar minimal, untuk penelitian ada 8 standar, untuk PKM ada 8 standar. Di sini bisa kita bagi secara 2 kategori besar, yaitu untuk 1-4 ini bisa kita bilang istilahnya standar akademik, dan untuk 5-8 ini bisa kita bilang namanya standar non-akademik, mulai dari SDM, Sarpras, terus pengelolaan dan pembiayaan. Jadi ini kita dalam rangka mengidentifikasi dulu ya. Kami kan pendidikan tinggi, perguruan tinggi, jadi kami harus mau nggak mau ya harus melihat ke sini kiblatnya. Lalu ada yang namanya ya ini standar akademik dan non akademik ya yang harus kita penuhi. Nah, contoh penetapan standar pendidikan tinggi itu seperti apa? Ya, misalnya standar isi pembelajaran, kedalaman dan keluasannya harus mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, kalau yang jelek itu, yang nilainya 0 di mata akreditasi itu, evaluasinya dilakukan internal saja oleh dosen-dosennya. Sementara kalau yang nilainya bagus 4, itu kurikulumnya dimutakhirkan secara berkala, melibatkan pakar, industri, asosiasi, dan perkembangan iptek ya. Lalu misalnya contoh lagi ini yang non akademik ya, misalnya beban kerja mengacu pada ada istilahnya EWMP, ekivalensi waktu mengajar penuh. Ini maksudnya gini Bapak Ibu, jadi dosen itu kalau ngajarnya di bawah 6 SKS itu terlalu sedikit, kalau ngajarnya di atas 18 SKS itu terlalu banyak ya. Jadi kalau terlalu sedikit dan terlalu banyak, maka dia nilainya 0. Nah, yang ideal itu beban kerja seorang dosen itu berapa sih? Antara 12-16 SKS. Nah, ini adalah contoh pemenuhan standar-standar tadi. Ya. Nah, lalu saya masuk ke identifikasi peraturan yang kedua. Bagaimana akreditasi kami nanti akan dinilai. Bapak Ibu nggak perlu terlalu pusing, mungkin ini bukan dunia Bapak Ibu ya.
Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita mengidentifikasi dulu ada apa nih yang mau kita masukkan di dalam proses kita nanti. Nah, ini contohnya SDM, tadi sudah saya sampaikan ya, dinilai dari kecukupan dosen, tingkat pendidikannya, apakah dosennya punya sertifikat kompetensi, dan sebagainya. Lalu, proses pendidikannya sendiri, apakah melibatkan industri, bagaimana prosesnya, bagaimana cara menilainya, apakah dipantau atau enggak, apakah mahasiswa puas, apakah proporsi teori dan praktek, dan sebagainya ya. Lalu ini nanti luaran dan capaian Tridharma ini IPK-nya berapa, ada prestasi nggak mahasiswanya, masa studinya berapa lama dia di kampus kita, yang DO-nya berapa banyak, ya. Setelah lulus itu waktu tunggu kerjanya berapa bulan atau berapa tahun, setelah kerja pun apakah dia sesuai bidang atau enggak. Nah, ini semua adalah standar-standar yang perlu kita tetapkan di perguruan tinggi. Nah, kalau dinilai semua, apabila di atas 361 nilainya, maka kita bisa menyebut kampus itu punya predikat unggul, ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata Perban PT 5 2019 ini inline sama peraturan sebelumnya yang tadi saya sampaikan ya. Ada yang namanya standar akademik, ada yang namanya standar non-akademik, ya. Jadi di Perban PT ini didetailkan indikator-indikatornya seperti apa. Mungkin kalau untuk relate ke Bapak Ibu, yang mungkin kalau bukan perguruan tinggi, berarti indikator-indikator ini bisa kita temukan di Renstra ya Bapak Ibu ya, di Renstra masing-masing unit atau kementerian, lembaga, atau instansi lainnya ya. Nah, kalau di kami, di perguruan tinggi, IQ-nya itu sudah dipatok. Mau perguruan tinggi dimanapun selama di Indonesia, IQ-nya itu harus ngarahnya ke sini. Sementara Bapak Ibu yang di luar perguruan tinggi ya sesuai range-nya masing-masing. Nah, ini contoh instrumen akreditasi tadi ya, yang Perban PT ya. Jadi kalau dosennya ada 12 orang, skornya 4, dosennya sedikit, skornya 0 ya. Dan seterusnya ada skor dari 4 sampai 0. Mengapa saya cerita begini? Karena kita mau membangun proses itu nanti harus memastikan kita mencapai ini. Ya, jadi silakan nanti di tempat Bapak Ibu juga identifikasi prosesnya, butuh proses apa saja. Nah, sekarang kita tadi sudah identifikasi ada Permendikbud 3 2020 tentang standar dikti, ada Perban PT 5 2019 ya. Dua ini kalau kita ikuti, kalau kita penuhi, maka bisa membawa Poltek PU terakreditasi A. Nah, sebenarnya untuk dibilang berkelas internasional ya tidak harus ISO ya, ada banyak mungkin, cuman kebetulan saja yang kami temui dari benchmarking dari beberapa kampus, mereka mengatakan ISO. Nah, jadi ya sudah, dan sepertinya ISO ini lebih umum ya. Ada juga akreditasi internasional, tapi khusus jurusan A, jurusan B, jurusan C. Nah, kalau ISO ini untuk pendidikan, organisasi pendidikan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tidak cuman ini. Proses kita kan, kayak misalnya kalau ada yang dari kementerian lembaga atau ASN, ada yang kesatkeran, berarti kan kita juga ngurusin perbendaharaan negara, proses pencairan, ya, uang masuk, uang keluar, dan berarti kan kita juga perlu mengidentifikasi peraturan terkait perbendaharaan. Kita juga kenaikan pangkat, mutasi atau kenaikan jabatan, penilaian dupak, itu juga berarti kita harus masukkan proses itu di dalam organisasi kita, di dalam proses bisnis kita. Jadi ini hanya baru sedikit ini yang saya identifikasi. Ada banyak perintilan-perintilannya, dan mungkin kalau waktunya terbatas 4 bulan tidak akan cukup ya. Nah, justru disitulah kami bersyukurnya dulu bisa kenalan sama Bu Ita.
Nanti saya ceritakan di belakang lah mengerjakan 114 SOP itu seperti apa gitu. Nah, oh ya, ini sedikit, ternyata SN Dikti itu apabila kita sanding-sandingkan dengan ISO 21000 sudah banyak yang nyambung, sudah banyak yang sama ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan menu utama pertemuan kita hari ini, seperti apa probis SOP dan di instruksi kerja di Poltek PU. Sekali lagi Bapak Ibu, yang ahlinya ya Bu Ita, yang ahlinya. Saya ini kebetulan pernah ikut menyusun proses ini ya. Jadi kalau bicaranya teori, mungkin saya nggak terlalu banyak bicara teori di sini, cuman saya bicara apa yang saya alamin saja waktu itu ya. Nanti kalau teorinya mungkin Bu Ita dan tim bisa meluruskan lah. Jadi tadi oke, kita mantap. Coba kita mau ke arah ISO 21000 ini. Ini tadi seperti yang Bu Ita sampaikan, ini tidak harus dari sini ya, menyusun proses bisnis. Bapak Ibu bisa juga masuk dari, karena diwajibkan Permenpan RB 19/2018 ya. Jadi sebenarnya Poltek PU pun tanpa berkenalan dengan ISO pun memang harus menyusun proses bisnis, karena diwajibkan oleh Permenpan RB 19/2018 ya. Kan kita masih instansi pemerintah kan, jadi harus patuh ke situ. Cuman kebetulan aja kami kenalan probisnya lewat ISO ini. Nah, ini daftar isinya. Kalau kita peta-petanin ya, fokus pada pelajar dan penerima manfaat lainnya. Sama, standar nasional Dikti tadi juga minta kurikulum itu dikembangkan dengan pihak eksternal, internal ya, pakar, organisasi, dan harus berpusat pada mahasiswa. Kalau di sini ada istilahnya persyaratan untuk produk dan layanan. Ya inilah yang dimaksud SN Dikti tadi, standar kompetensi lulusan. Ya. Lalu desain dan pengembangan produk layanan, inilah yang dimaksud standar isi pembelajaran atau kurikulum. Produksi dan penyediaan layanan, inilah yang dimaksud standar proses pembelajaran. Dan seterusnya ya. Sumber daya, inilah standar dosen pendidik. Jadi memang sebenarnya ini sudah inline, tapi kalau kita pelajarin lagi ISO ini lebih dalam, memang kita akan merasakan nanti si ISO ini memang menuntut lebih dalam dari standar nasional. Contohnya kalau standar dosen hanya contohnya gini, di Perban PT hanya mengatur proses penerimaan mahasiswa seperti ini. ISO ini kalau kita baca, dia menuntut transparansi sampai terdokumentasi semua. Nah, memang bisa kita bilang ISO menuntut lebih memang dari standar kita. Mungkin itu juga bisa kita, kalau memang kita mau arahnya ke internasional, ya memang benar harus melihat standar yang lebih internasional. Nah, ini juga siklus Plan Do Act ya, secara keseluruhan ya, secara organisasi keseluruhan, nyusun kurikulum, melakukan pembelajaran, mengevaluasi ya, tracer study, menanyakan ke pengguna lulusan apakah relevan kurikulum kami ya, lalu kita tingkatkan dari hasil itu. Nah, ini proses PDCA secara keseluruhan institusi ya, mulai dari kurikulum sampai kelulusan. Tapi PDCA ini juga bisa kita terapkan kepada proses by prosesnya. Misalnya di sini kita lihat ada tingkatan sistem manajemen. Yang paling rendah ini saya analogikan dengan program studi ya. Misalnya dosen kajur menemukan dosen jarang masuk, nah itu harus melakukan corrective action. Nanti di tingkat yang ada yang namanya fakultas ya, UPPS ini fakultas, sifatnya sudah quality control ya, sudah preventif, dan begitu seterusnya.
ke atas ya. Banget Pak Andi dari Pak. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang baru kita ke proses bisnisnya ya. Proses approach seperti apa sih? Kita susun proses bisnis, susun SOP-nya, dan susun instruksi kerjanya. Saya langsung saja. Ini adalah peta proses bisnis Politeknik PU. Kami mendapatkan 11 proses. 11 proses ini adalah mewakili seluruh operasi yang ada di Poltek PU. Dapatnya dari mana 11 proses ini? Dari identifikasi peraturan tadi. Kita identifikasi tuntutan Permendikbud, kita identifikasi tuntutan Perban PT, kita identifikasi ISO maunya apa, dan sebagainya. Sangat banyak. Jujur saja sangat banyak peraturan yang harus dilihat. Lalu kita brainstorming prosesnya, dan akhirnya ditetapkanlah 11 proses ini. Ditetapkanlah 11 proses ini. Ya. Untuk yang peraturan-peraturan yang sesuai kebutuhan kami mengidentifikasi ya, di waktu itu perannya Pak Martin dan Bu Ita dan tim memastikan semua pasal ISO terakomodir di dalam proses bisnis ini. Nah, jadi saya langsung ke proses 1, pengelolaan pemasaran dan layanan siswa. Kenapa ada perusahaan pemasaran? Karena di akreditasi dituntut, kalau mau akreditasinya bagus, animo masyarakat, animo mahasiswa itu harus trennya naik. Ya, jadi ini harus kita kelola pemasaran, tidak bisa kita biarkan apa adanya sesuai kondisi pasar, ya Bapak Ibu ya. Harus kita kelola pemasaran kita. Kalau enggak lewat itu ya, trennya turun, akreditasi kita yang daftar kurang, akreditasi kita rendah ya. Apa mengelola, ada subproses mengelola mahasiswa baru ya, karena akreditasi menuntut proses seleksi itu yang bagus itu ada beberapa metode, kognitif, aptitude ya, dan sebagainya. Jadi ini harus dikelola, tidak bisa asal-asalan. Mengapa sampai muncul subproses layanan pengelolaan kemahasiswaan? Karena memang ada bentuk layanan mahasiswa yang harus tersedia dari kampus untuk mahasiswa agar akreditasi kita bagus. Juga pelaksanaan tracer study tadi yang saya cerita di awal, kita harus setelah mahasiswa lulus itu kita tuh harus punya data dia lulus, waktu tunggunya berapa lama setelah lulus dapat kerja. Nanti setelah dapat kerja kita harus tahu kerjanya sesuai bidang atau enggak. Bahkan sampai kita korek apresiasi pasar terhadap lulusan kita berapa gajinya. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu kan kita harus kelola alumni. Kalau enggak punya datanya. Nah, dari situ kita nyusun prosesnya. Kenapa sampai ada subproses ini dan kenapa ada proses PPU 01 pengelolaan pemasaran dan layanan mahasiswa. Ya. Jadi ini ibaratnya Perban PT 5 2019 ini kita copot pakaiannya. Ya, tadi dia punya pakaian namanya Perban PT 5 2019, kita copot, kita masukin jadi proses. Seperti kata Bu Ita tadi, istilah Bu Ita tadi, membumikan. Kita bumikan peraturan-peraturan dengan segenap istilahnya itu ke dalam proses. Kalau saya akan gunakan istilah pakaiannya kita copot, kita masukin ke proses kita. Ya, jadi di sini kita sudah nggak lihat lagi Perban PT atau apa, tapi ini adalah proses kita yang harus kita jalani sebagai organisasi. Contoh lagi, kenapa sampai ada subproses analisis kebutuhan dunia kerja? Karena memang kurikulum harus disusun dengan kebutuhan dunia kerja, harus ada risetnya, ya, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kenapa sampai kurikulum ada proses pengelolaan kurikulum? Karena memang kita dituntut di Perban PT itu struktur kurikulum harus tepat. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa hanya karena kita punya dosen dengan keahlian ini, lantas jadi ada mata kuliah ini.
Tidak bisa hanya karena kita punya alat ini lantas kita kasih mata kuliah ini, nggak bisa. Jadi harus jelas tujuannya, profil lulusan kita apa. Dan selanjutnya kita klik terus ya. Dan ini sama saja ya Bapak Ibu ya, saya banyak ngambil dari Perban PT karena itulah tuntutan akreditasi ya. Dan selanjutnya nanti saya akan coba tunjukin hal yang di luar Perban PT, misalnya ada kenapa sampai muncul proses layanan informasi dan diseminasi ini terkait peraturan terkait mengenai PPID ya. Pasti ini semua KL pasti sangat familiar dengan proses ini, merencanakan program dan anggaran ya. Poltek PU ini masih bagian dari pemerintah, instansi pemerintah, jadi memang kita harus masukkan ini peraturan-peraturan terkait kesatkeran, terkait MONEF, terkait penyediaan barang, pengadaan barang dan jasa, ya, terkait kepegawaian, DUPAK, BKD, SKP, dan juga kenapa sampai ada subproses pelatihan dan pengembangan karir SDM? Karena memang dosen selain kuantitasnya juga kualitasnya diminta oleh akreditasi. Dan seterusnya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di paparan ya. Kenapa sampai ada proses sistem manajemen? Karena kita mau ISO, kita mau akreditasi ya. Harus ada sistem manajemennya, ya, harus ada sistem pengelolaannya. Nah, dengan cara seperti itulah kami mendapatkan 11 proses utama, ya, PPU 1, PPU 2, PPU 1 ada 4 subproses, ya. Di 4 subproses ini kita detilkan lagi, ternyata ada 11 peta lintas fungsi. Nanti kita lihat ya seperti apa peta lintas fungsi itu ya. Nah ini lagi contohnya pengelolaan perkuliahan mulai dari daftar ulang, ya, ujian, monef perkuliahan, perwalian dan segala macam kita ini semua kita identifikasi semua. Nah sehingga teridentifikasilah 11 proses, 41 subproses, 104 peta lintas fungsi, dan 114 SOP. Nah, mari kita lihat. Oke. Nanti saya jelasin ke Bapak Ibu gimana nih bisa mendapatkan 104 ini. Nanti ya saya kasih tahu bocorannya. Bocorannya ada di Bu Ita, ya. Nah, ini adalah kalau ini tadi kalau Bu Ita bicara 3 dimensi, ini adalah dimensi pertama, yaitu prosesnya. Lalu ini adalah dimensi kedua, yaitu relasinya. Jadi di proses nomor 1, ini akan melibatkan siapa saja. Kalau tadi prosesnya, sekarang peta relasi ini siapa yang akan terlibat. Ya, di proses nomor 2 ini kira-kira akan ada siapa saja yang terlibat, ya. Di proses nomor 6 ini ada siapa saja. Dan seterusnya ya, di proses nomor 11 ini akan bagian mana saja yang akan terlibat. Nah, baru sekarang saya tunjukkan peta lintas fungsinya ya, contoh. Kami punya surat edaran Menteri PUPR nomor 2 tahun 2019 ya. Intinya siapa yang mau lanjut studi itu harus ikuti SOP ini ya. Nah, ini salah satu yang peraturan yang kami identifikasi. Harus masuk ke dalam proses kami. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dari BPSDM masuk ke UNOR, dari UNOR masuk ke unit kerja. Nah, unit kerja inilah Politeknik PU. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kan di sini kotaknya hanya satu. Di Poltek PU menugaskan dan mengusulkan pegawai. Seperti apa ini prosesnya, menugaskan dan mengusulkan pegawai? Inilah yang kita detilkan sama Pak Martin dan tim waktu itu, ya. Oke, ini mungkin nggak kelihatan, coba saya perbesar ya. Jadi mulai dari pengumuman, direview oleh Prodi ya, nah ini kita rapatkan sama-sama dulu.
dianalisis beban kerja, lalu Pak Direktur kalau setuju maka mengajukan surat ke BPSDM. Ini adalah pendetilan dari yang satu kotak, yang hanya satu kotak tadi. Dengan melakukan ini, SE Menteri PUPR sudah aman masuk ke dalam proses kami. Nah, di sini, ini prosesnya, di sini adalah siapanya. Kalau ini tadi dimensi 1 prosesnya, ini siapanya, dimensi 2. Ini dapat dari mana? Dari peta relasi tadi. Di 2 dimensi ya. 2 dimensi dari peta relasi ini ya. Nah, di sini juga kita mengidentifikasi resiko Bapak Ibu. Jadi ada proses mana yang punya resiko itu sudah teridentifikasi dari awal. Misalnya ada resiko dosen tidak menyelesaikan masa tugas belajar, maka kontrolnya seperti apa, sudah teridentifikasi. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah, coba dilihat di sini melakukan analisis beban kerja, lalu masuk ke proses analisis beban kerja. Perhatikan di sini ada garisnya, ada 2 nih kotak ini ya. Apa ini maksudnya kotaknya 2? Maksudnya adalah ini masuk ke proses ABK. Proses ABK itu ada sendiri, yaitu PPU 0902 CFM 02. Jadi kita nggak mendetailkan proses ABK ini di dalam proses studi lanjut dosen. Nah, ini dulu yang waktu sebelum saya berkenalan dengan cara menyusun proses bisnis, saya pernah mencoba mengulik-ngulik bikin sendiri SOP. Itu yang saya rasakan, kok ada satu proses ini jadinya harus berulang-ulang ya kita bikin ya. Ya, kalau dulu tuh Pak Martin tuh sering bilang, Agung makan soto, kita makan sate, terus apa? Siapa itu? Mas Imam makan soto, sate, nasi Padang. Nah, ini kan kalau kita nggak paham cara bikin SOP, kita akan bikin 3 SOP. SOP Agung makan soto, SOP Ita makan sate, SOP Imam makan nasi Padang. Padahal di situ ada satu proses yang sama, yaitu proses makan. Nah, proses makan itu harusnya 1 kali saja. Nah, kalau kita tidak paham prinsip membuat SOP ini akan sangat panjang ini. Proses ini sendiri sudah banyak ini nanti. Kalau kita jabarkan di sini, berantakan. Ya, banyak sekali ininya. Nah, itulah peta lintas fungsi, Bapak Ibu. Saya udah kayak konsultan Cognoscenti aja ini ya. Bu Ita, jangan diketawain ya Bu Ita ya. Oke, lanjut. Sekarang prosedur operasional standar. Sekarang kita sudah punya peta lintas fungsi. Posnya seperti apa? Ini saya pakai bahasa saya aja ya Bapak Ibu ya. Bahasa saya adalah prosedur operasional standar itu adalah peta lintas fungsi. Kita rotate, kita putar 90 derajat. Nah, sekarang kan yang tadinya yang melakukan di samping kan jadi di atas. Siapanya kan sudah jadi di atas. Baru kita tambahkan mutu baku dan keterangan. Seperti apa mutu baku dan keterangan? Kita lihat ya. Nah, ini bentuk SOP ya. Nah, jadi jangan khawatir. Tadi kan saya bilang bajunya dilepas ya, Perban PT, terus Permendikbud kita lepas masuk ke dalam proses kita. Jangan khawatir, di SOP nanti kita cantumkan lagi kok dasar-dasar hukumnya itu ya. Di SOP ini kita cantumkan lagi, jadi tetap bisa kita track ini dasarnya dari mana. Kan di peta lintas fungsi tadi kan udah hilang tuh. Ini berdasarkan SE mana, berdasarkan permen yang mana, di sini muncul lagi ya. Cuman kita sudah nggak terlalu peduli dengan apa ya, bungkus, tapi yang kita pedulikan adalah proses. Itu sebelumnya tadi ya. Nah, ini yang tadi yang saya maksud. Kita putar 90 derajat, yang melakukan jadi di atas, ya, lalu ditambah dengan kelengkap mutu baku dan keterangan. Mutu baku ini terdiri dari kelengkapan waktu dan output. Ini kayaknya sudah diatur di Permen PAN RB yang 35 tahun 2012 tentang SOP. Jadi
Nah, tadi kita juga sudah melakukan analisis resiko ya, dikuantifikasi juga resikonya ya. Jadi di setiap SOP itu sudah ada analisis resikonya. Kurang lebih seperti itu, dan sekarang saya lanjut ke instruksi kerja. Apa bedanya dengan SOP? Ini saya tampilkan tata lintas fungsi dari panduan pembelajaran atau RPS ya. Ada prosesnya ya, dari siapa kemana melakukan apa. Ternyata pada satu titik dosen harus membuat RPS. Maka kita perlu formulir atau lembar kerja atau instruksi kerja si RPS ini. Kita buatlah seperti ini. Ya, jadi bedanya apa instruksi kerja dengan SOP? Kalau SOP tadi itu kita kelihatan hubungan antar pihaknya. Dari siapa kemana, siapa melakukan apa. Dari ini dipimpong kemana, dilempar kemana ya. Tadi kita lihat garisnya naik turun ya. Itulah di SOP, di peta lintas fungsi yang kemudian jadi SOP. Nah itu kalau nggak salah istilahnya SOP makro. Nah kalau sekarang ini adalah instruksi kerja atau ada istilah lain mungkin SOP mikro. Mohon dikoreksi kalau saya salah nanti Bu Ita. SOP mikro ini sudah tidak melihat siapanya, ya sudah yang membuat ini dosen gitu. Ya dosen lah, kerjalah di sini di dalam format ini untuk menyusun si instruksi kerjanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah inilah hasilnya kami 4 bulan, 5 bulan lalu ya sudah di SK-kan oleh Pak Direktur dan harus kami pedomani ya, ada 3 SK tentang proses bisnisnya dulu, lalu SK tentang SOP-nya dan instruksi kerjanya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini memang satu kesatuan yang sistematis. Kita tidak bisa langsung bikin SOP. Ini ada di proses yang mana? Kalau kita langsung bikin SOP, mungkin resikonya nanti akan terjadi abundan ya, berulang-ulang dan tidak efisien, tidak efektif. Ya, jadi sistematikanya memang kita kelompokkan dulu, ada proses apa saja di institusi kita, baru kita susun peta lintas fungsinya, baru jadi SOP. Di dalam SOP itu kalau butuh kertas kerja, baru kita bikinkan instruksi kerjanya. Kurang lebih seperti itu proses penyusunan proses bisnis. Nah, yang sekarang ini adalah bagian terakhir, dokumen sebanyak itu bagaimana sih menyelesaikannya. Nah, ini yang kami lakukan 2 tahun yang lalu. Ini jadwalnya. Bisa Bapak Ibu lihat ini mulai bulan September ya. Bulan September nih 7 September ya, sampai akhir tahun ya, Desember 31 Desember. Bisa Bapak Ibu lihat seperti apa kami menyusun. Jadi kick off meetingnya kami ada workshop 1 menyusun peta proses bisnis tadi, yang 11 proses tadi itu kita 1 workshop sendiri 3 hari kalau nggak salah waktu itu. Tapi nah di sini trikinya, saya lihat di institusi induk saya sendiri juga melakukan hal yang sama ya, menyusun proses bisnis, cuman mereka modelnya kayak swakelola gitu. Mereka modelnya swakelola dan yang melakukan workshop juga. Cuman setelah workshop nggak jelas siapa yang menindaklanjuti hasil workshop itu. Maksudnya begini, saya lihat waktu itu ada 1 konsultan individual melakukan itu, ya tenggeng lah dia. Peserta workshop, ya setelah selesai workshop, ya sudah, pulang dengan kesibukan masing-masing. Nah, hal yang berbeda yang kami lakukan adalah, karena kami sifatnya waktu itu kontraktual ya, sudah setelah workshop, tim Pak Martin bekerja di belakang layar. Ya sudah, saya dosen kembali ke kesibukan saya. Saya kembali mengajar, bikin bahan ajar, dan sebagainya. Terus, lalu kami workshop lagi. Workshop itu untuk merumuskan, memfinalisasi saja sifatnya. Jadi tidak menyusun dari nol. Disinilah yang kami bilang, kami sangat terbantu ya di proses kemarin itu. Awalnya jujur aja saya ragu nih, apa beneran nih bisa nih tim ini ngerjain sabrek-kabrek ini. Kalau Bapak Ibu bisa tanya ke Bu Ita, ke Pak Martin,
di awal-awalnya saya berulang kali memastikan, Pak ini beneran jadi ini, Pak ini beneran bisa 10-an atau ratusan dokumen. Mereka menjawab bisa. Oh ya udah, coba kita lihat gitu kan. Ternyata begini sistem kerjanya Bapak Ibu. Lalu setelah itu ada proses di mana nyusun SOP tadi, nyusun totalitas fungsi tadi kan, tim Kokno nggak bisa gerak sendiri. Jadi mereka mendraftkan kerja di kantornya mereka di Jakarta. Setelah draftnya jadi, diflorkan ke masing-masing PIC. Ini misalnya dengan Pak Gulo dan Pak Galih tentang A, dengan Pak Aditya tentang B, dengan Pak Bima tentang C. Ya, ada yang barengan dengan Pak Gulo sendiri. Tergantung urusannya, tergantung SOP tentang apa. Ya, nah jadi kami maraton Zoom meeting hampir 3 minggu, maraton Zoom meeting, baru kami finalisasi. Nah, karena kebetulan di sini jadwal UTS, berarti dosen nggak ngajar, ya semuanya lumayan longgar. Kami maraton workshop di sini, memfinalisasi apa-apa yang sudah dibahas di Zoom meeting. Nah, seperti inilah cara kami kemarin menyelesaikan 114 SOP yang diturunkan dari 11 proses tadi. Nah, ini dokumentasinya. Ya, ini workshop pertama waktu itu tim datang ke Semarang. Nah, di sini nih saya waktu mengikuti game ya. Kita disuruh nyusun proses ini. Di sini saya ragu tuh waktu itu. Ragunya begini. Waduh, nyusun satu ini aja butuh waktu sekian lama gitu. Apa benar ini beneran bisa selesai? Ternyata di workshop kedua, Pak Martin dan Bu Ita membawa hasil sudah jadi draft. Oh, begini, saya baru paham ini cara mainnya ya. Jadi draft diplenokan. Jadi kita sebagai user kita bisa fokus dengan tugas pokok kita. Nah, biasanya pola-pola yang lain itu saya lihat, oke, swakelola, workshop, pada saat workshop bahas dari nol, selesai workshop tidak ada tindak lanjut, karena kita sudah sibuk masing-masing. Jadi ini yang kami lakukan kemarin ya, workshop kedua, online waktu itu, ini yang kami maraton workshop di Bandungan. Ini Bapak Ibu bisa lihat bannernya ya, finalisasi peta lintas fungsi. Ternyata ketika kami workshop ini, 104 peta lintas fungsi itu sudah ada draftnya sama timnya Pak Martin. Sudah ada draftnya, kami tinggal membahas aja. Membahas ini pun juga lama. Satunya itu bisa ada 50 menit ya. Ini aja, intermezzo aja. Satunya itu 50 menit, 60 menit, ditarget bahas ratusan SOP ya. Jadi setiap kali selesai satu SOP itu kami tepuk tangan. Makin lama, makin cepat tepuk tangannya. 20 menit tepuk tangan ya. Dan saya kebetulan waktu itu sebagai koordinator. Jadi kalau ada desk yang di sana ada masalah, larinya ke saya. Desk yang situ ada masalah, larinya ke saya. Yang SOP ini gimana? Yang SOP itu gimana? Saya tuh udah kayak orang keliengan, sudah ibaratnya udah mohon maaf, aduh enak deh, udah selesai aja, udah finalin, udah salah nggak apa-apa lah. Maksudnya ini kan dokumennya hidup ya, kalaupun salah kan nanti bisa kita ada yang namanya proses improvement ya. Jadi udahlah, bayangin Bapak Ibu 6 hari ngomongin SOP itu sampai akhirnya kelar. Nah, kurang lebih begitu proses. Halo Pak Agung, suaranya sepertinya terputus Pak. Bahas, tapi alhamdulillahnya selesai. Sudah. Oke. Sekarang apakah sudah?
Sekarang udah. masih Sudah, oke. Pak. Udah aman, Pak. Udah, pokoknya 6 hari udah saya nggak mau ngomongin SOP lagi. Udah, habis 6 hari kita serahin lagi ke Pak Martin. Nah, udah. Nah, ini sedikit cerita tambahan. Bapak Menteri kami pun juga mendorong kami mendigitalisasi, jadi kami juga take the next step, proses-proses tersebut kami digitalisasi. Ya, jadi proses-proses yang tadinya digambarkan di peta lintas fungsi itu sudah kami coba sistem online ya, mulai dari pengajuan usulan, penilaian proposal penelitian, lalu nanti pelaksanaannya pun ada absensi segala macam, absensi mahasiswa, ya absensi mahasiswa, ini perwalian, absensi mahasiswa, kehadiran, ini apa ini, tugas-tugas dan sebagainya. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang pantas, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Agung atas materinya yang tadi sangat luar biasa. Kemudian kita jadi malah nostalgia lagi ya Pak, bagaimana kemarin penyusunan peta proses bisnis bersama Mbak Ita dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Jadi sambil waktu berjalan, kami memohon kepada Bapak dan Ibu kesediaannya untuk mengisi form evaluasi yang panitia sudah sediakan di kolom chat. Oke. Terima kasih Kamili. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada pemateri, kepada Bapak Agung dan Mbak Ita atas pemaparannya yang luar biasa dan juga semoga bermanfaat bagi semua peserta yang ada di sini. Kami sebagai MC dan juga moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan juga kekurangan dalam pelaksanaan webinar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi di Cognoscenti webinar selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.